Seorang anak autis bernama Rohit memiliki bakat luar biasa. Dia hanya perlu melihat sekali pada model tubuh manusia, dan dia bisa menggambarnya dengan sempurna di dinding. Melihat bakatnya, bahkan seorang dokter senior pun terkejut. Namun, meski memiliki kemampuan yang mengagumkan, masyarakat tidak pernah menerimanya. Mereka selalu menganggapnya tidak berguna. Hidupnya berubah ketika usianya 20 tahun. Suatu hari, sebuah papan reklame besar tiba-tiba roboh dan menimpa seorang anak kecil. Semua orang di sekitar panik. Saat itu juga, seorang dokter yang berada di dekatnya bergegas menolong. Namun, Rohit menghentikannya dan berkata, jika ditangani seperti itu, anak ini bisa meninggal. Awalnya, dokter itu tidak percaya. Tapi kemudian Rohit menjelaskan bagaimana pembuluh darah leher anak berbeda dengan orang dewasa. Dokter itu berhenti sejenak, lalu memulai RJP tepat di tempat yang Rohit tunjukkan. Beberapa saat kemudian, anak itu mulai bernapas lagi, tetapi bahaya belum berlalu. Sebuah pecahan kaca besar tertancap di perut anak itu. Rohit memandangnya dan berkata, tidak ada gerakan di paru-paru kiri, dan menjelaskan bahwa itu adalah kasus pneumotoraks geser. Dia meminta orang-orang di sekitar untuk memberikan pisau, tetapi tidak ada yang membantu. Jadi, dia berlari ke petugas keamanan bandara untuk meminjam salah satu pisau yang disita, tetapi mereka mengira dia gila dan mengusirnya. Tanpa pilihan lain, Rohit mengambil pisau dan berlari. Para penjaga segera mengejarnya dan menangkapnya. Untungnya, ibu anak itu tiba tepat pada saat itu dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Akhirnya, mereka melepaskan Rohit. Rohit kemudian membuat katup satu arah menggunakan selang dan botol. Dia membersihkan pisau dengan alkohol dan membuat sayatan presisi di perut anak tanpa merusak pembuluh darah apapun. Begitu dia memasukkan selang, udara keluar dan anak itu selamat. Orang-orang merekam seluruh kejadian dengan ponsel mereka, dan sejak saat itu, hidup Rohit mulai berubah. Namun, cerita belum berakhir. Saat anak itu berada di ambulans, Rohit masih memiliki keraguan. Dia berkata, lakukan USG. Namun, dokter mengabaikannya. Di rumah sakit, Rohit mengulangi permintaan yang sama. Sekali lagi, dia diabaikan dan diusir oleh security. Kebetulan, media tiba untuk meliput rumah sakit tepat pada saat itu. Saat para penjaga teralihkan, Rohit bergegas masuk ke ruang operasi dan berteriak, lakukan USG. Itu bisa jadi efusi perikardium. Tetap saja, tidak ada yang mendengarkan. Namun, begitu operasi dimulai, detak jantung dan tekanan darah anak itu tiba-tiba turun. Saat itulah dokter teringat kata-kata Rohit dan segera melakukan USG. Dia menyadari bahwa Rohit benar sekali, dan nyawa anak itu diselamatkan sekali lagi. Setelah operasi, dokter yang sama datang menemui Rohit. Dari perilakunya, dokter memahami bahwa Rohit autis. Meski begitu, dia berterima kasih. Dia bertanya, apakah kamu seorang dokter? Rohit mengangguk. Ya, kata dokter itu, di mana kamu bekerja? Rohit menjawab, di sini, di bagian bedah umum. Dokter itu terkejut. Dia tidak percaya bahwa asisten barunya, yang baru saja menyelamatkan nyawa seorang anak, adalah seorang autis. Setelah berpikir beberapa detik, satu pikiran tertinggal di benaknya. Anak seperti dia bukan hanya pantas menjadi dokter, tapi juga seorang pahlawan.